Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian, jamaah Masjid Quba yang dicintai dan disayangi Allah SWT, mudah-mudahan dengan kita selalu ikhlas dan semangat dalam menjawab sebaik-baiknya doa, yaitu salam, Allah akan semakin melimpahkan kebahagiaan dan keberkahan hidupnya sampai akhir hayat. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Allah jauhkan dari berbagai penyakit dan musibah. Allah limpahkan rezeki yang halal dan barokah. Allah jadikan keluarganya, pasangan, anak keturunannya soleh-solehah, menjadi keluarga ahli surga. Dan kelak ketika meninggal dunia Allah berikan anugerah husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Amma ba'd. Ayahanda dan ibunda, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudari, adik-adik, jamaah Masjid Quba yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, bersyukur dengan kesyukuran yang menyala-nyala. Pagi hari ini kita memasuki hari kedua di bulan Muharram 1444 dalam keadaan mendapatkan curahan nikmat yang bertubi-tubi. Udah banyak dan bertubi-tubi. Dan kenikmatan inilah yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Ketika kita duduk di rumah Allah mendapatkan hidangan pahala yang berlimpah sejak tadi dini hari, ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin sedang berjibaku, berpeluh keringat di jalan-jalan, di pasar-pasar. Mereka gak sempat mikirin akhiratnya, karena mereka masih harus memikirkan urusan perut. Ketika kita duduk di sini dalam keadaan sehat walafiat, ada di antara saudara-saudara kita yang sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah masing-masing, menahan pedihnya penderitaan sakit. Ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin sedang berada di tempat-tempat maksiat, di tempat-tempat yang berlumur dengan dosa. Tapi Allah pilih kita detik ini untuk berada di rumahnya, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, di bulan haram. Dan ketika kita berada di tempat yang mulia untuk melakukan amalan yang mulia, di waktu yang mulia, dan ini juga diundang oleh yang maha mulia, kita menyambut undangan dari yang maha mulia, maka tidaklah orang-orang yang melakukan semua itu datang ke tempat yang mulia, di waktu yang mulia, atas undangan yang maha mulia, dan untuk melakukan amalan yang mulia, melainkan Allah pasti insya Allah akan memuliakan mereka, akan memuliakan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ini harus menjadi keyakinan kita. Dan salah satu bentuk dari rasa syukur kita atas kenikmatan yang luar biasa ini adalah ketika kita bersungguh-sungguh mengerahkan segenap pikiran, perasaan, hati, jiwa untuk bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan, menyimak, merenungkan, menghayati dan bertekad untuk berusaha menjadi orang yang mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Nah, ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Taala, pagi hari ini tentu saat yang tepat bagi kita
untuk bisa memulai hari-hari pertama di tahun 1444 dengan semangat. Ya, seperti tadi disampaikan dalam pengantar oleh MC kita, semangat dan kegigihan bagaimana meningkatkan ibadah dan amal soleh. Tapi ibadah dan amal soleh itu hanya akan bisa kita lakukan dengan baik, dengan benar. Ya, dan kemudian juga dengan ikhlas kalau kita memahami ilmunya. Itulah sebabnya mengapa hari yang sangat luar biasa ini begitu menguntungkan buat kita ketika kita insya Allah akan mendapatkan ilmu, akan mendapatkan pembekalan hidayah berkaitan dengan bagaimana kita mengisi tahun 1444 ini. Boleh jadi ini adalah tahun terakhir buat kita. Ada di antara kita yang mungkin sudah dicatat ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan wafat di tahun ini. Dan kita sudah memulainya dengan sesuatu yang mulia. Dengan bermajelis ilmu. Dan karenanya ilmu yang akan kita sama-sama bahas, kita kaji, kita renungkan adalah ilmu yang berhubungan dengan spirit yang ada di bulan Muharram ini, yaitu spirit hijrah. Namun karena Islam itu selalu memberikan sebuah desain dan settingan di dalam hidup kita yang bukan cuma sekedar ritual, bukan cuma sekedar amalan, tapi juga ada hikmah, ada filosofi, di mana antara bulan Al-Muharram yang sekarang sedang kita pijaki sekarang ini, itu merupakan perpindahan dari bulan yang sebelumnya, yaitu bulan apa? Bulan Dzulhijjah tahun 1443. Banyak orang yang mungkin belum menangkap hikmahnya. Apa hikmahnya ketika agama kita ini mendesain masuknya bulan Muharram itu diawali dengan bulan Dzulhijjah dulu. Ini bukannya tanpa makna. Ada makna yang memang Allah sengaja perintahkan kepada kita untuk kita bisa tangkap pesannya apa. Ada hubungan yang kuat antara bulan Dzulhijjah dengan bulan hijrah. Ya, makanya kita akan menghubungkan kajian kita bulan yang lalu dengan bulan ini. Ilmu yang bermanfaat itu salah satunya diukur dari ada munasabah, ada keterkaitan, ada hubungan. Dan ini maknanya luar biasa. Ya. Tentu porsi terbesar adalah nanti kita membahas tentang bulan hijrahnya. Sementara pembahasan tentang bulan Dzulhijjah kan sudah kita bahas kan kemarin kan. Insya Allah mudah-mudahan cukup gamblang dan mudah-mudahan bisa kita serap hidayahnya. Tapi itu akan menguatkan gitu loh. Jadi secara sederhana kalau boleh saya awalkan kesimpulan ya, supaya kita bisa punya frame bahwa ketika kita memasuki bulan Al-Muharram ini, Allah sudah bentuk dulu, sudah bentuk mental kita dengan bulan Dzulhijjah dengan adanya ibadah haji dan ibadah kurban. Sederhananya, bulan hijrah, bulan Al-Muharram, bulan di mana kita melakukan banyak sekali transformasi perubahan. Ya. Bagaimana kita melakukan terobosan-terobosan dalam hidup itu ternyata rumusnya adalah kalau kita pengen maju, pengen meningkat, pengen berubah, maka bekalnya itu harus betul-betul bekal yang tepat, yaitu bekal di bulan Dzulhijjah. Jadi dibekali di bulan Dzulhijjah dengan nilai-nilai haji dan kurban, kemudian memasuki bulan Al-Muharram itu akan jadi lebih dahsyat gitu. Jadi kita kaitkan konteksnya ke situ. Ya makanya dari spirit Dzulhijjah menuju kemuliaan hijrah. Baik, sekarang kita ngomongin tentang hijrah dan nanti baru akan kita kaitkan secara lebih spesifiknya dengan Dzulhijjah. Ya. Baik, kita akan memahami dulu apa itu hijrah. Hijrah adalah
sebuah konsep universal di dalam kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebuah sistem yang berlaku terjadi kapanpun dan dimanapun. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah, dari yang mikro sampai yang paling makro, ya, bintang-bintang dan jagat raya, galaksi, semuanya mengalami sebuah proses hijrah, perubahan. Jadi berlangsungnya terus sampai akhir zaman dan mencakup semua bidang kehidupan. Tentu dalam konteks syariatnya, secara historis, hijrah di sini memang merupakan momentum berpindahnya Rasulullah SAW dan para sahabat di masa-masa awal dakwah itu dari Mekah ke Madinah. Tapi bukan cuma itu, bukan cuma sekedar perubahan, perpindahan yang sifatnya fisik, tapi lebih dari itu semua aspek kehidupan. Nah, apa arti hijrah? Secara sederhana dalam pemahaman bahasa Arab, hijrah itu artinya pindah. Dan itu yang terjadi pada makhluk-makhluk Allah di seluruh muka bumi dan di seluruh jagat raya. Contoh yang sederhana, ada hijrah hewan-hewan dari satu tempat ke tempat yang lain yang jaraknya sampai jauh, sangat lama. Ya. Ini ikan-ikan pindah. Kita pernah tahu ya, saya ada videonya cuma nggak cukup waktu kita tonton. Hijrahnya ikan salmon. Pernah lihat Bapak ya, Ibu ya? Adik-adik pernah lihat gak? Ikan salmon itu pindah naik ke hulu sampai dia harus melewati tantangan yang sangat luar biasa, berdarah-darah, luka-luka, dan kemudian nyawanya terancam dengan banyaknya beruang yang sudah siap menunggu di sungai itu. Dramatis betul kalau kita lihat itu film hijrahnya ikan salmon. Begitu juga hijrahnya kupu-kupu, hijrahnya plankton. Mereka berpindah dari satu tempat yang kondisinya tidak kondusif untuk hidup. Makanannya kurang, mungkin iklim, cuaca, dan lain-lain. Mereka pindah. Lihat, makhluk Allah yang gak punya akal aja, mereka punya kesadaran gitu. Tentu insting ya sifatnya. Memang sudah ditanamkan oleh Allah. Dia nyari tempat. Tempat yang mudah untuk bisa mendapatkan makanan. Motifnya memang mencari makan ini. Mencari tempat makan, mencari tempat yang aman. Begitu juga hijrah burung ini, sampai ratusan ribu burung. Dan itu juga yang terjadi pada kita manusia, bahwa hijrah itu artinya adalah berubah, berpindah kondisi, yang pindah kondisinya, keadaan yang berpindah. Kita lihat bagaimana ya, bukan hanya lokasinya tapi juga bentuk transformasi yang terjadi pada diri. Ya. Hewan-hewan serangga, termasuk makhluk amfibi, mamalia, juga mengalami proses perubahan. Dan itu juga yang terjadi pada hewan dan pada kita dan tumbuhan, pada manusia dan pada tumbuhan. Terjadi perubahan yang terus-menerus. Nah, itulah sebabnya mengapa hijrah itu dalam bahasa Arab, ya, secara makna bahasa adalah hajaru al-intiqal. Intiqalu ilaihi an ghairihi. Berpindahnya, bergantinya ya, dari satu titik ke titik yang lain. Nah, adapun secara syariat hijrah itu tadi seperti saya sampaikan di awal dalam kaitannya konteks historis, yaitu keluarnya kaum muslimin dari negeri kafir ke negeri beriman. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Itu juga yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi ketika mereka berpindah atau meninggalkan negerinya, keluar kota mencari tempat persembunyian. Bukan karena takut nyawanya terancam, tapi takut imannya. Dan dengan izin Allah mereka ditidurkan selama 300 tahun. Dan ketika keluar ternyata negerinya sudah menjadi negeri yang beriman. Nah, itulah pengertian hijrah secara bahasa dan secara historis. Nah, tapi dalam konteks
hijrah yang lebih universal, ya, kehidupan kita sebagai orang beriman, kita akan ketemu dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa ketika Rasulullah SAW mendefinisikan siapa itu orang-orang beriman, siapa itu orang-orang yang muslim, dan siapa orang-orang yang muhajir. Al-muhajiru, kata beliau, orang yang berhijrah adalah tarku manahallahu anhu. Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian yang berlaku sampai akhir zaman. Kenapa? Karena kalau pengertian hijrah diambil hanya dalam konteks historisnya, kita udah nggak berhijrah. Ya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, la hijrota ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah terjadinya Fathul Mekah. Setelah Mekah ditaklukkan, menang, kaum muslimin jaya, udah nggak ada hijrah. Itu kalau dalam konteks historisnya. Tapi buat kita yang hidup di zaman sekarang, di tempat yang jauh dari negeri Hijaz, Mekah dan Madinah, maka bukan berarti konsep hijrah tidak berlaku. Hijrah terus berlaku secara sebuah nilai keislaman. Nah, jadi hijrah bisa berlaku secara fisik dan bisa berlaku secara non fisik. Ya. Secara fisik itu berarti berpindahnya tempat, berpindahnya kedudukan, peristiwa, terjadinya keadaan-keadaan yang berubah. Ya. Kemudian kalau secara non fisik, ya pendirian kita, sikap kita, perilaku kita, keadaan, karakter kita, kebiasaan kita, itu hijrah secara non fisik. Nah, yang sifatnya syar'i, tentu semua perubahan itu dilakukan untuk kepentingan Islam, menegakkan Islam, dan untuk kepentingan meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sementara hijrah yang non syar'i, banyak memang terjadi perubahan, selalu terjadi, cuma hijrah tersebut atau perubahan tersebut bukan karena kepentingan agama dan bukan karena untuk meraih ridhonya. Banyak yang begitu. Ya berubah tapi cuma kepentingan dunia. Misalnya pindah kerja misalnya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Motifnya apa? Kalau motifnya adalah semata-mata untuk dunia, misalnya pengen nyari gaji yang lebih besar, ya, dan itu tidak diniatkan sebagai ibadah, ya udah, itu bukan hijrah namanya. Bukan hijrah dalam pengertian yang syar'i. Ya. Tapi kalau berpindah dari satu tempat pekerjaan yang mengandung riba kepada tempat yang bebas dari riba, nah itu disebut dengan dia dapat pahala hijrah. Gitu loh maksud saya. Nah, jadi hijrah itu secara umum menjadi dua bagian, hijrah jasmaniyah dan yang kedua adalah hijrah ruhaniyah. Hijrah jasmaniyah tadi sudah kita sebutkan, fisik kita yang berpindah tempat. Sementara hijrah ruhani adalah konsepnya bagaimana kita terus-menerus berusaha menjalani proses transformasi. Kalau hijrah yang sifatnya fisik adalah tadi hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, makanya buat ayahanda dan ibunda, bapak-bapak dan ibu sekalian yang nanti akan berkesempatan lagi, ya amin ya, mudah-mudahan diizinkan oleh Allah untuk umroh dan haji lagi, ya amin, terutama yang belum ini. Lakukanlah perjalanan ibadah haji dan umroh itu ketika melakukan perpindahan tempat dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah dengan menghadirkan spirit itu. Spirit bagaimana Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan yang sama. Kan umroh sama haji itu kan pasti kan kedua tempat ini kan, nggak mungkin pasti kedua tempat ini. Hadirkan renungan, ya Allah, saya melakukan perjalanan sebagaimana Rasulullah juga dulu melakukan perjalanan. Bedanya dulu dalam keadaan luar biasa, sulitnya, keterbatasan teknologi, sarana. Ya, kalau kita ya, yang sudah pernah umroh haji dari Mekah ke Madinah, enak tidur di bis AC, makanan lengkap, nggak ada ketakutan. Wah, itu kalau kita renungkan dahsyat banget. Ya. Mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita lagi untuk bisa ke tanah suci, bagi yang sudah, bagi yang belum segera juga dimudahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang fokus pembahasan kita adalah pada hijrah yang memang bisa kita lakukan. Yaitu apa? Hijrah rohani. Hijrah dalam rangka mentransformasikan diri kita, mengantarkan diri kita pada perubahan demi perubahan. Yang pertama, kata para ulama, yang dimaksud dengan hijrah ruhani itu adalah
meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir, "Warrujza fahjur." Dan perbuatan dosa tinggalkanlah, jauhilah. Jangan sedikit pun berani menyentuh-nyentuh. Ini penting banget. Orang yang dia melakukan upaya untuk menjauh, dia hijrah. Pernah dengar gak Bapak Ibu sekalian kisah 3 orang penghuni gua yang terjebak di dalam gua? Pernah ya? Sering dengar ini, hadisnya populer banget, sahih. Di antara salah satunya adalah orang yang dia hampir melakukan perbuatan zina. Hampir saja melakukan perbuatan zina karena godaan hawa nafsu, tapi kemudian dia memberanikan diri untuk melawan godaan hawa nafsu. Enggak. Dia tuh hijrah. Ketika kita meninggalkan, berhenti dari perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu bentuk itu adalah hijrah. Makanya tadi hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah dari Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadis yang sama. Al-muhajiru man hajara man taraka. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua. Tarku manahallahu anhu. Meninggalkan apa yang dilarang. Ya, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, kita mungkin ada di antara kita yang dahulu pernah berbuat kemungkaran, dosa. Ya. Dan ketika kita ingat-ingat pengalaman kita pernah berbuat dosa itu, kalau kita ingat-ingat, ya, kita akan terbayang bersyukur banget kita diputus dari dosa itu. Saya pernah mengalami, ini pengalaman yang tidak akan terlupakan dalam hidup saya ketika di usia remaja, di usia sekolah SMA, SMP ya, SMP dan SMA dulu. Itu saya ketemu dengan kegiatan rohis. Ya, kita tahu ya, di sekolah itu ada kegiatan kerohanian Islam. Disitulah saya baru betul-betul mendapatkan pencerahan. Kenapa? Pada umumnya ketika itu di zaman dulu itu ya, sampai sekarang juga ada dan bahkan lebih parah ya. Kehidupan yang jauh, yang belum tersentuh dengan Islam itu ya akhirnya mau nggak mau ya akan diwarnai oleh hal-hal yang belum Islami. Di antaranya adalah hubungan antara lawan jenis. Jadi ketika remaja dulu sama, saya juga punya someone spesial gitu loh. Ada orang-orang yang punya affair, hubungan, kalau istilah sekarang tuh gebetan gitu ya, gebetan atau apalah, apa namanya. Ya. Tapi ketika saya masuk rohis dan kemudian dijelaskan di situ, dalil-dalilnya juga sangat gamblang, contohnya jelas bagaimana hukum pacaran itu haram pacaran itu. Itu kan terjadi pertarungan kan. Wah, gawat ini. Ya. Ini antara pertarungan batin ini antara iman dengan hawa nafsu, berat itu. Tapi Allahu Akbar, Allah yang menolong dan membantu saya berani memutuskan daripada hidup saya nanti menderita dunia akhirat. Ya, itu di usia muda saya mengambil langkah itu. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan sebuah PHK. Apa Bu? Pak, PHK? Pemutusan hubungan kekasih. Jadi saya tulis surat. Saya bilang sama si doi, apa yang kita lakukan ini dibenci oleh Allah, bisa mengundang murka Allah. Saya bisa. Dan itu luar biasa, padahal susah untuk bisa mendapatkan si doi itu ya. Tapi dengan beraninya saya katakan itu, enggak. Mulai hari ini kita putus. Bismillah. Hah? Kenapa? Gitu ya. Nah kemudian akhirnya besoknya datang surat balasan. Datang tek. Tahu gak apa isinya? Pas saya buka amplopnya, ternyata isinya adalah apa? Yaitu surat yang saya kirim kemarin, cuma udah remek-remek. Dia ingin mengatakan hatiku hancur, berkeping-keping gitu kan, suka lebay gitu kan. Tapi nggak apa-apa, saya berani. Kenapa? Saya justru melakukan itu karena
cinta dalam tanda kutip karena ingin menyelamatkan dia daripada sama-sama dosa gitu kan. Yang dosa jadi 2 orang kan. Lepaskan, hilangkan. Ya, kalau memang jodoh nggak kemana, gitu kan? Udah, sementing lupakan dulu, jalani hidup. Nah itu tuh yang pernah saya lakukan. Dan saya bersyukur karena saya mendapatkan hidayah, ditolong oleh Allah untuk melakukan itu. Mungkin kalau saya dulu larut dalam kehidupan anak-anak muda yang jauh dari tuntunan Islam, waduh, mungkin sekarang saya nggak bisa seperti begini. Saya nggak bisa dapat jodoh seperti yang dapat saya sekarang. Dapat istri yang ya insya Allah soleha gitu. Ya. Saya juga pernah melakukan sebuah langkah besar dalam hidup saya ketika saya meninggalkan sebuah pekerjaan yang akhirnya ketika digeluti itu banyak mengandung dosa. Jadi saya dulu ketika di akhir kuliah ya dengan izin Allah saya bisa melamar pekerjaan di sebuah media cetak nasional. Padahal belum lulus saya waktu itu. Melalui seleksi yang sangat banyak, ratusan orang yang daftar dari seluruh Indonesia dan terpilih ya jadi 300, kemudian jadi 150, jadi 60, jadi 30, terakhir dia terima 12. Posisinya enak tahun 99 waktu itu. Saya ingat banget. Habis reformasi dan gaji saya ketika itu di tahun itu kalau dikonversi sekarang mungkin sekitar 15 jutaan ketika itu. Udah enak. Tapi pekerjaannya tahu gak Pak? Sebagai seorang wartawan saya waktu itu disuruh ngeliput salah satunya adalah ke Hard Rock Cafe, ketemu dengan artis-artis selebriti. Dan saat itu kebijakannya adalah apa? Dari pimpinan, dari atasan. Jadi nanti kalau wawancara fotonya kalau bisa buat agak seksi. Minta suruh buka itunya apa gitulah pokoknya gaya-gaya seksi. Saya bilang, "Aduh, ini sama aja saya makan rezeki dari aurat, kita jual aurat kan. Kenapa? Karena rubrik itu adalah rubrik yang harus kelihatan seksi. Nanti orang kalau nggak seksi nggak mau baca media kita kan. Cara berpikirnya kan nggak Islami kan. Aduh, luar biasa nggak. Walaupun udah posisi enak ya, saya tinggalkan. Bismillah. Ini berisiko daripada banyak dosa. Nah ini Bapak Ibu sekalian juga mungkin punya pengalaman di mana ada dosa-dosa yang pernah dilakukan, ada perbuatan-perbuatan yang mungkin selama ini belum dianggap dosa. Nggak apa-apa. Tapi ketika dapat hidayah seperti yang kita dapatkan sekarang, tinggalkan. Itu hijrah. Dan nanti kita akan lihat kalau kita berani melakukan langkah spektakuler di dalam hidup kita untuk hijrah, untuk transformasi, lakukan terobosan, tinggalkan. Oh itu dahsyat. Allah jamin sesuatu yang sangat luar biasa. Nah ini hijrah secara syar'i ya, secara ruhani yang pertama. Yang kedua, hijrah ya, adalah menjaga pergaulan dari lingkungan yang merusak iman, merusak akhlak. Enggak bergaul dengan orang-orang yang dia hanya akan memberikan pengaruh negatif. Termasuk lingkungan pekerjaan. Ya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bergaul ya, kalau bermuamalah boleh dengan orang kafir enggak ada, tapi jangan sampai bergaul yang terjadi kemudian saling mempengaruhi itu yang enggak boleh, ya. Ada banyak di akhir zaman ini kondisi di mana lingkungan pergaulan itu merusak. Termasuk grup-grup ya, Bapak Ibu sekalian kan sudah ikut grup-grup WA kan, ya betul kan? Kadang-kadang kita grup alma mater yang mana itu kadang-kadang yang diomongin yang nggak beres-beres, yang jorok-jorok lah gitu kan. Namanya orang udah beragam-ragam. Kalau memang nggak manfaat udah tinggalin. Bergaul di sini dalam konteks grup tadi itu juga. Dengan siapa lingkungannya? Kalau dengan lingkungan yang permisif, nggak berpegang kepada nilai-nilai agama udah rugi. Nah yang ketiga, hijrah itu artinya adalah beribadah kepada Allah pada saat sulit dan penuh fitnah. Ya. Apa contohnya? Dari yang sederhana, ketika kondisi kita lagi hujan misalnya, ya, deras, terus kemudian
kita berusaha untuk tetap ke masjid. Toh masih muda, ada payung gitu kan. Beda dengan zaman dulu. Memang ada hadisnya kalau kondisi hujan besar itu ya, itu dibolehkan kita nggak ke masjid. Tapi itu konteksnya zaman dulu, zaman Rasulullah itu hujan besar itu badai, nggak seperti di kita sekarang. Hujan di Saudi itu wah badai gelap, gitu kan. Susah dan lampu juga minim penerangan. Bisa terjadi hal yang mudorot ketika itu. Tapi kalau konteksnya sekarang, rumah dekat, ya kan, payung ada, mobil, ya kan. Tetap itu contoh hijrah. Itu akan dapat pahala hijrah. Jadi hijrah ini sebagai sebuah amalan akan bisa kita dapatkan pahalanya dengan kita melakukan amal-amal seperti tadi. Ini kalau ada ibu-ibu nih contoh, ya, tetap berhijab meskipun dilarang, meskipun menghadapi tantangan, tetap berhijab. Ya, beribadah dalam kondisi sulit. Ya. Bagaimana kita bisa tetap berzikir di tengah kesibukan pekerjaan, tetap zikir, itu dapat pahala hijrah. Bagaimana kita bisa tetap sedekah meskipun kita dalam kondisi sedang pacaklik gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit tetap sedekah. Kalaupun nggak bisa sedekah uang, sedekah apa? Oke nih, saya nggak punya uang, sama sekali nggak punya uang, sedekah apa? Ya dengan tenaga, gitu loh, dengan pikiran, dengan apapun yang bisa kita sedekah, itu dapat pahala hijrah. Dan banyak sekali bagaimana bentuk-bentuk pengamalan bentuk hijrah ruhani yang ketiga ini. Pokoknya dalam keadaan kita mendapatkan tantangan, kita tetap melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, melakukan ibadah. Ya. Yang keempat, hijrah ruhani itu artinya adalah selalu memperbaiki diri dan mencapai kemajuan di dalam hidup. Ya. Imam At-Tabari di dalam tafsirnya, tafsir At-Tabari, menyebutkan penjelasan ayat tentang hijrah, yaitu surat At-Taubah ayat 20. Pada ujung kalimat ayat ini Allah mengatakan, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Dan al-faizun ini dijelaskan oleh beliau, pengertiannya adalah kesuksesan, kemenangan dalam berbagai bentuk kebaikan. Dan kalau bicara soal kebaikan, al-khair di dalam Al-Quran itu bentuknya banyak. Dalam hal harta, ilmu, kekuasaan, kesehatan, keluarga. Ternyata dalam kehidupan hijrah itu nggak cuma dalam urusan yang sifatnya yang berbau agama secara sempit gitu ya, yaitu meningkatnya hafalan Quran kita gitu kan, dan seterusnya. Tapi lebih dari itu adalah apa? Semua aspek kehidupan kita, karena kehidupan kita adalah bernilai ibadah. Bagaimana meniatkan pekerjaan kita sebagai ibadah. Sebelumnya belum niat ibadah, cuma sekedar nyari duit, cuma sekedar nyari kesenangan dunia. Ganti, hijrah, niatkan pekerjaannya untuk ibadah, misalnya begitu ya. Nah inilah yang menjadi ranah yang keempat ini, terutama ya, yang bisa kita amalkan sebagaimana yang 1, 2, 3. Cuma yang keempat ini lebih luas, semua aspek kehidupan kita. Dengan kata lain, seorang mukmin itu adalah orang yang harus menjalani proses transformasi di dalam hidupnya. Orang mukmin, orang beriman itu adalah orang yang hidupnya selalu progresif, meningkat terus, nggak stagnan. Nah makanya kita tarik secara spesifik ke dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ya. Yuk kita tantang diri kita untuk meningkatkan diri kita sebagai seorang hamba, terutama dalam hal yang mendasar, dalam urusan ibadah, dalam akidah, dalam akhlak ya, dalam berinteraksi dengan Quran. Itu hijrah. Di antara kita kalau ada yang belum lancar, merasa memang belum lancar baca Quran, hijrahkan diri. Ya Allah, aku harus semangat. Dan bicara soal hijrah itu berarti bicara apa? Bicara pengorbanan, bicara perjuangan, pengorbanan, rasa sakit, penderitaan, ketakutan, kebingungan, kekhawatiran, semuanya. Tapi pahalanya dahsyat banget. Kita akan lihat nanti ayatnya. Keuntungan dahsyat bagi orang-orang yang tadi mau mengamalkan hijrah dalam konteks kita ya, kehidupan sekarang di 4 tadi. Apa balasannya? Inilah yang dijamin oleh Allah.
Di surat At-Taubah yang tadi ditafsirkan oleh Imam At-Tabari, orang yang berhijrah adalah orang yang, kata Allah, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah, derajatnya lebih tinggi. Kalau orang sekarang mengukur kemuliaan, kehebatan, keren itu dilihat dari apa? Sejauh mana dia punya subscriber banyak, follower, like gitu kan? Sejauh mana dia viral? Tidak. Hakikat yang benar adalah dia mempunyai kedudukan yang keren itu kalau dia berhijrah. Dan hijrah itu paketnya 3. Iman, hijrah, serta jihad. Nggak bisa dilepas. Karena hijrah itu kan justru karena iman kan. Seperti hanya Ashabul Kahfi kan karena keimanan kan. Seperti Rasulullah berpindah ke Yathrib kan karena iman. Dan ketika melakukan hijrah butuh perjuangan, butuh jihad, butuh pengorbanan, butuh kesabaran untuk bisa menjalankan proses hijrah itu. Dan ganjarannya apa? Selain derajat yang sangat tinggi, wa ulaika humul faizun. Mereka akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan. Ya. At-Taubah 20. Kemudian tidak cuma itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tambahan yang lebih dahsyat bagi orang-orang yang mau mengamalkan hijrah itu tadi, bertekad meninggalkan dosa, bertekad memutus perbuatan maksiat, kebiasaan buruk, ya. Apalagi semua hal yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah SWT, tinggalkan, maka dia akan mendapatkan ini. Ini janji Allah mutlak. Dan tambahannya adalah yubashshiruhum rabbuhum birahmatim minhu waridwanin wa jannatin. Allah memberikan rahmat langsung, nggak pakai perantara lagi, langsung jep, dimudahkan. Dan kemudian diberikan ridho. Aduh, ini yang paling tinggi, maka dapat ridho dari Allah. Hijrah, meskipun mungkin kita adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa dan masih banyak dosa. Jadi bukan seberapa banyak dosa kita, tapi seberapa kita sungguh-sungguh berhijrah. Makanya dalam konteks tertentu, spesifiknya hijrah itu tidak lain adalah apa? Taubat. Itu dahsyat banget ganjarannya. Dalam ayat yang lain, Allah menyebutkan ganjaran yang dahsyat buat orang-orang yang berhijrah. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Tuh, hubungannya adalah Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya hijrah itu terutama dalam konteks tadi itu taubat, berubah, meninggalkan dari yang buruk kepada yang lebih baik. Ya. Orang beriman berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan di ayat yang lain Allah menjamin rezeki secara spesifik. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wasa'a. Jadi rezeki yang sangat melimpah. Ya, enggak khawatir bahwa kemudian ada orang tertentu yang dia mengalami ujian, itu proses perjuangannya. Tapi rezeki itu kan tidak berupa hanya materi. Bisa jadi dia jadi lebih damai, rumah tangganya, ibadahnya jadi lebih tenang, dan seterusnya. Nah, jadi hakikat hijrah pada intinya adalah apa? Berubah keadaan, merubah keadaan dari kondisi A menjadi B. Levelnya tadi cuma 7 jadi 8, 8 jadi 9 gitu. Nah, maka ketika kita memahami hijrah itu artinya berubah, maka proses perubahan itu tidak lain adalah secara hakikat dilakukan dengan cara mengevaluasi diri, mengoreksi diri, bermuhasabah. Makanya kan tahun baru ini kan tadi disebut ini jadi muhasabah buat kita. Karena apa? Nggak akan terjadi perubahan kalau kita nggak ngelihat apa masalahnya. Perubahan itu terjadi kalau ada masalah. Dan ini berlaku secara universal di perusahaan misalnya. Kalau dia pengen ningkat, lihat masalahnya apa, ada kejadian apa, oh perbaiki. Yang pakai konsep hijrah ini malah siapa? Orang kafir. Jepang itu, ya, ada di antara bapak dan ibu sekalian yang punya pengalaman kerja di Jepang itu, perusahaan Jepang, dia ada konsep kaizen namanya. Jadi kalau udah naik itu nggak boleh turun lagi, terus progres. Luar biasa. Ya, terjadinya kesalahan sebagai sesuatu hal yang sunatullah, tapi kemudian diperbaiki kesalahannya itu.
Nah, ini yang belum kita jalankan sebagai orang-orang yang beriman. Nah, makanya di awal tahun ini masukilah bulan Al-Muharram ini dengan sebuah tekad. Sejauh mana kita sudah punya kesungguhan bertekad untuk berubah. Nah, untuk bisa menjawab sejauh mana kesungguhan itu, kita aktifasi ilmu yang sudah kita bahas pada bulan yang lalu, yaitu hubungan antara bulan Hijrah dengan bulan Dzulhijjah. Di mana hubungannya? Nih, kemarin kita waktu taklim yang sebelumnya ngomongin tokoh sentral dari ibadah haji dan kurban. Itu siapa? Tokoh sentralnya? Ibrahim kan, ingat kan? Bagaimana Ibrahim itu dahsyat, diabadikan dalam sejarah, diabadikan dalam kitab suci, bahkan kata-katanya menjadi quote. Dan bahkan dia diabadikan juga di mana? Di mulut kita, sampai kita nyebut-nyebut terus. Ya, dahsyat. Nah, ternyata bicara tentang hijrah itu ternyata berhubungan bicara dengan Ibrahim. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Ankabut ini. Ini enggak pakai fa ya, ini maaf kelebihan belum saya hapus. Langsung wa qala inni muhajirun, dan Ibrahim berkata, aku berhijrah kepada Tuhanku. Jadi muhajir itu contohnya modelnya adalah Ibrahim. Gitu ya. Jadi hubungannya erat. Makanya Dzulhijjah sama hijrah itu disandingkan dan sama-sama bulan haram gitu loh. Akhir tahun sama awal tahun itu melekat. Spiritnya betul-betul memang ketara. Ya. Nah, kita refresh sedikit lagi apa spirit dari Dzulhijjah kemarin? Ya, yang kita bahas yaitu kita berbicara tentang hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ikatan cinta kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya di bulan Dzulhijjah kita dibekali dengan penguatan iman gitu loh. Ini sepenuhnya tentang akidah, tentang keyakinan. Artinya apa rumusnya? Kalau kita pengen sukses, pengen maju ya di tahun baru, maka bekalnya adalah apa? Imannya harus diperkuat gitu loh. Iman adalah modal yang paling vital, paling mendasar untuk mendapatkan kemajuan, kesuksesan, kebahagiaan, kemenangan gitu loh. Dari bulan Dzulhijjah iman kita dikuatkan, keyakinan kita dikokohkan, ikatan cinta kita dikuatkan kepada Allah SWT, dan itu yang akan menjadi modal kita mendapatkan kemenangan. Dan itu yang akan menjadi energi untuk mengantarkan kita menjalankan sebuah proses transformasi dan perubahan. Spiritnya waktu itu kita bahas adalah apa? Kurban. Kurban itu berarti dekat, koruba. Dan dekat itu yang dimaksud adalah kedekatan emosional, itu yang disebut dengan cinta. Dan kalau orang sudah punya ikatan cinta, maka dia akan merasakan keasikan, kenikmatan, enjoy. Jadi comfort zone, zona nyaman. Kayak sekarang nih, ayahanda dan ibunda, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ini udah cinta sama ilmu nih. Iya kan? Cinta sama ilmu. Ya. Mau duduk di sini, cinta masjid, wallah luar biasa, nyaman, enjoy. Itu cinta. Sebagaimana yang kita contohkan yang pada pertemuan sebelumnya, ada orang tuh kalau udah cinta dia akan menikmati. Coba deh lihat, bapak ibu sekalian pernah gak lihat orang mancing? Orang mancing itu kan udah asik kan? Walaupun dapatnya lama tapi dia sabar lama. Waduh, kenapa? Dia mau begitu karena dia merasakan dahsyatnya kenikmatan ketika narik. Itu nikmatnya gitu kan? Iya enggak? Ya, punya pengalaman kan? Tapi ada orang yang berlebihan mancingnya sampai seharian, bahkan berhari-hari. Dia rela digigit nyamuk, dia rela begadang buat mancing. Atau kalau anak muda zaman sekarang itu kalau udah ini namanya cinta itu adalah kenikmatan. Rasa suka terhadap sesuatu dan itu mendalam. Seperti halnya orang-orang yang kecanduan main apa? Bahasa Inggrisnya permainan online tadi? Apa? Jin online. Jangan salah nyebut apa? Jin online. Gimana enggak jin? Gara-gara kecanduan jadi ninggalin sholat, betul? Ya, jadi berbohong sama orang tuanya, bolos sekolah, nyuri, ngambil uang gitu kan? Itu kalau orang kecanduan. Saya pernah membantu sebuah rumah tangga yang suaminya ini dulu sebelum nikah itu kecanduan jin online. Sama satu lagi yang kalau nggak pakai internet apa namanya Pak? Yang pakai stick sama TV itu apa PS ya? Play Syaiton. Nah, ingat tuh.
Syaiton. Ya syaiton emang betul-betul. Luar biasa. Dia udah nggak peduli sama keluarganya, karirnya, dipecat dari kerjaannya. Karena begadang kan, kalau itu kan asik terus, edik. Itu cinta. Nah, maksud saya kita ingin kembali menghidupkan di bulan Dzulhijjah sejauh mana kita merasa asik dengan Allah gitu loh. Nggak merasa terbebani, nggak merasa berat ketika menjalankan ibadah. Itu namanya yang disebut dengan cinta. Itu aja kita masih susah kan. Sholat kita masih berat kemarin. Kemudian kalau sudah asik maka akan jadi taat. Man ahabba syai'a ata'ahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan taat, akan ngikut, akan nurut. Orang yang hobi dengan kegiatan touring misalnya, ketika komunitasnya touring ikut gitu kan, naik sepeda kemana ikut, itu kan gitu ya. Cakep, nggak apa. Ini konteks yang muamalah boleh, nggak masalah, cuma nih hukumnya berlaku pada apapun, akan nurut ya. Orang yang ngefans sama siapa, The Jackmania misalnya, kalau di sini apa, The Jack apa Viking di sini? Iya, beli atributnya gitu kan, nonton pertandingannya itu orang orang yang hobi miara, mungkin di sini ada ya, buat tafakur nggak apa-apa, miara hewan-hewan burung, kucing gitu kan, ada nggak di sini? Suka kan? Wah nikmat. Apa yang terjadi? Taat pasti. Kita yang ngasih makan, kita bersihin, bahkan nya kita bersihin, betul nggak? Nah kan itu taat itu. Padahal jabatannya tinggi, direktur, tapi ngebersihin nya burung, nya kucing. Nah, ya kan ngajak ngomong. Memang karena ada kenikmatan. Nah, maksud saya sekali lagi, apakah kita kepada Allah udah kayak gitu loh. Itu spirit dari bulan Dzulhijjah. Di mana ada cinta, di situ ada ketaatan, ada keasikan, dan akhirnya apa? Rela berkorban. Lihat hubungan antara kurban sama berkorban. Jadi kurban itu bukan cuma dalam konteks syariatnya, ritualnya, mengorbankan harta untuk beli hewan kurban, bukan hanya itu. Ya itu ya betul secara, tapi substansinya, esensi dari kurban itu adalah bagaimana kita mampu mengorbankan apapun dalam hidup kita. Mengorbankan waktu kita, ilmu kita, tenaga kita, termasuk mengorbankan apa? Hati kita. Hati ketika kita sholat, kita nggak korbanin, cuma badannya doang kita sembah sama Allah, tapi hati kita berikan kepada yang lain, mikirin ini, mikirin itu berarti belum kurban namanya, belum cinta, belum dekat. Ya, kemarin masih ingat kita bahas kemarin di sini contohnya, ada orang-orang yang ketika lagi sholat itu dia nggak nyaman dengan sholatnya, malah main tebak-tebakan. Ini habis ini ruku nih, habis ini ruku nih, habis ini ruku nih. Kecelek lagi ya. Jadi yang ditunggu-tunggu itu malah bacaan imam selesai. Dan yang ditunggu-tunggu itu adalah bacaan apa? Salam. Saat yang paling nikmat dalam sholat itu bagi kebanyakan kaum muslimin kan adalah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yes, selesai. Makanya ada imam-imam favorit di setiap masjid itu. Kalau imam yang bacaannya udah kita tahu pasti gacoannya adalah yang pendek, seneng. Tapi kalau yang bacanya adalah imam yang dia bacanya udah lemes saja dia. Kenapa? Karena sholat belum menjadi sebuah comfort zone, zona nyaman kita. Nah inilah spirit dari bulan Dzulhijjah. Kuncinya apa? Kuncinya keyakinan. Itulah ikatan cinta. Nah, ayahanda dan ibunda, bapak dan ibu sekalian yang Allah muliakan, maka kemarin kita bahas bahwa sekali lagi tokoh sentral dalam ibadah haji dan kurban di bulan Dzulhijjah kemarin adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, dan dia yang harus kita contoh dalam ketaatan kecintaan, karena dia adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin oleh Allah bisa menjadi teladan buat kita, harus menjadi sumber inspirasi buat kita semua. Ya. Kenapa? Karena Ibrahim memiliki karakter apa? Sangat patuh, sangat taat. Hidupnya lurus, komitmen terhadap kebenaran, mencintai ilmu, gigih dalam menuntut ilmu, ngikutin majelis taklim. Ini nih yang bisa mengantarkan kita kepada keyakinan yang kuat, banyakin ilmu, kemudian tidak melakukan kesyirikan dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya. Nah, inilah spirit yang ada di bulan Dzulhijjah. Intinya apa? Bulan Dzulhijjah terjadi sebelum bulan Muharram. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, sebelum kamu memasuki bulan Muharram nih, aku kasih kesempatan kamu untuk menguatkan akidahmu. Tapi yang terjadi apa? Bulan Dzulhijjah orang bukan mikirin bagaimana menguatkan keyakinannya, menguatkan cintanya. Tapi apa yang dipikirkan di bulan Dzulhijjah? Sate, gulai, gitu kan?
Jadi atau ngeseng segala macam itu. Mindsetnya ya itu cuma dunia lagi dunia lagi. Walaupun itu hal-hal yang mubah, cuma substansi utamanya nggak dapet gitu loh. Itu musibah. Akhirnya apa? Ya nggak pernah sukses begitu-begitu aja. Ya, bagaimana kita menguatkan cinta kita kepada Allah, inilah yang menjadi modal kita memasuki bulan Al-Muharram. Dan inilah yang menjadi energi yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan dengan ibadah yang sangat bernilai, yaitu hijrah, amalan hijrah. Ya, kemarin kita bahas materi ini kan ikatan cinta aku dan dia. Ya, jadi ikatan cinta ini yang harusnya menggunakan siapa? Kita. Bukan sinetron. Tapi kita yang berhak menggunakan ini. Ini hubungannya adalah masalah akidah. Ya. Kita selama ini berakidahnya malu-malu kepada Allah setengah-setengah. Cuma ngaku doang Islam. Tapi hatinya belum kita persembahkan kepada Allah SWT. Masih setengah-setengah. Maka bulan Zulhijjah kemarin kita diarahkan untuk bisa bagaimana meningkatkan kekokohan akidah kita. Keyakinan kita, ikatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagai evaluasi dalam diri kita hari ini, mari sama-sama muhasabah. Mumpung kita masih baru di awal-awal bulan Al-Muharram, kita evaluasi, kita muhasabah kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan yang ada pada akidah kita. Apakah ada di antara kita yang masih punya hal-hal yang berbau syirik, ya seperti jimat, apalagi ya, punya keyakinan syirik, khurafat, apalagi isim gitu kan, apalagi rajah gitu kan, di dompetnya ada. Itu hati-hati itu. Harus ditinggalkan segera. Bahkan termasuk hal yang bersifat tahayul. Misalnya meyakini ini batu cincin ini ada isinya nih. Ya isinya batu. Kalau ini boleh hiasan, tapi kalau diyakini dengan ini akan aman. Kalau sampai meyakini kayak gitu, ini nggak bakal kena musibah, itu tuh nggak boleh. Tapi kalau ini ciptaan Allah indah, boleh. Ya. Apalagi khurafat, ya, keyakinan yang keliru. Ya. Zaman dulu ada Pak ya Bu, orang kalau mau bikin rumah itu di atas puncak rumahnya ditaruh kelapa, padi sama Pak? Bendera ya. Itu kan khurafat itu tuh. Kita ngerasain orang-orang tua kita tuh karena belum paham Islam. Kalau sekarang udah bukan ganti, itu udah ganti ya. Itu di atas itu selain bendera ada hamburger sama boba kali ya. Minuman kekinian. Setannya udah setan ini modern gitu. Tahayul, hal-hal yang tahayul yang enggak jelas. Kemudian perdukunan, masih percaya sama dukun, paranormal, terus juga dalam hal rezeki itu masih ketakutan, gimana kalau saya berhenti kerja, padahal pekerjaan itu mengandung hal yang haram, penuh dengan riba, sogok. Harus yakin. Tinggalkan kalau memang itu bisa menghancurkan dunia dan akhirat kita. Ya. Begitu juga dalam urusan ibadah. Bagaimana sholat kita udah lebih khusyuk atau belum? Sudah sejauh mana kita paham arti dari bacaan dan gerakan sholat? Bagaimana dengan zakat kita, sudah rutin atau belum? Ada yang kita keluarkan sedekahnya? Kemudian juga puasa sunnah terutama ya, untuk konteks kita ini. Siapa yang masih berat banget sholat sunnah, puasa sunnah, yang belum berhaji, sudah seberapa gigih bertekad mempersiapkan dirinya, membekali dirinya, nabung, mempersiapkan ilmunya untuk bisa jadi tamu Allah. Kemudian dalam zikir dan doa, coba periksa lagi nih kebiasaan-kebiasaan kita yang masih malas zikir, masih belum apal zikir pagi, zikir sore, zikir masuk masjid, zikir berangkat ke masjid, zikir semua. Kemudian dalam hal mencintai Al-Quran, dan masih banyak lagi yang perlu kita evaluasi. Nah makanya dalam kesempatan ini sebagai penutup saya ingin memberikan tantangan. Siap gak Bapak sekalian? Biar kita tidak cuma dapat teori, walaupun teori itu penting, harus ya, untuk bisa jadi hidayah, tapi kita pengen praktek hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi jika di antara ayahanda dan ibunda, bapak ibu ada yang mau praktek, yaitu kita akan challenge bagaimana kita akan mulai melakukan proyek sholat khusyuk. Ini yang saya tantang. Tahun baru Islam ini harus dibuat resolusi. Resolusi jangan cuma resolusi dunia. Ya, pengen ganti mobil, ganti handphone, apalagi. Ada loh yang sampai punya resolusi pengen nambah bini. Ada yang begitu, Insya Allah Pak. Pengen punya mobil,
pengen apa, pengen jalan-jalan. Itu kan resolusi duniawi. Resolusi yang penting dan mendesak itu adalah saya pengen lebih khusyuk sholatnya. Gimana caranya? Perkaya diri dengan ilmu tentang sholat khusyuk. Ya. Gali kesempatan kita megang handphone itu jangan buat lihat yang enggak scroll apa status orang apa berita. Ini nih yang kita cari kalaupun harus terpaksa megang handphone, buka kajian yang sesuatu bernuansa ilmu. Ya, kalau khususnya yang terkait dengan proyek sholat khusyuk ini bisa Bapak Ibu sekalian juga melihat kajian saya di YouTube ya. Dicek aja di YouTube, ini kajian yang saya berikan di masjid tetangga kita, masjid An-Nabawi ya di Banjarwijaya. Ada rekamannya alhamdulillah. Saya uraikan itu, saya pretelin satu persatu bacaan sholat, mulai dari takbiratul ihram, doa iftitah itu ditadaburi apa maknanya, diresapi, diinstal. Itu proyek sholat khusyuk itu kayak begitu. Kita harus memahami arti dari setiap gerakan dan bacaan sholat. Nah, prakteknya apa? Sebagai penutup, saya kasih waktu Bapak Ibu sekalian untuk mulai praktek. Prakteknya apa? Kita hijrah. Yang tadinya ketika kita ruku dari bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sholat itu bacaannya cuma subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Nih tingkatin, yaitu ada bacaan ruku yang lain. Ya, boleh tahu siapa di antara ayahanda dan ibunda yang bacaan rukunya sudah punya variasi, yaitu nomor 1 atau nomor 2? Angkat tangan. Yang sudah sering bacanya nomor 1 atau nomor 2? Berarti masih rata-rata yang subhana rabbiyal azim ya. Ayo tingkatkan, Bu. Kelezatan sholat kita itu dilihat dari bacaannya. Memahami dan menghayati bacanya. Nah, sekarang saya kasih waktu 2 menit untuk ngapalin. Pilih yang pendek aja dulu deh, yang panjang nggak usah. Mulai sekarang nanti kita praktek pada saat sholat apa? Sholat suruk ya. Bacaan rukunya kita ganti ini. Dan yang nomor 1 ini sekaligus juga merupakan bacaan sujud. Ya, sekarang kita hafalin. Saya kasih waktu 2 menit. 1, 2, 3, hafalin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ayo apalin. Ulang-ulang terus. Ya, soalnya nanti kita mau praktek ini. Sujud sama ruku di dalam sholat suruh kita nanti baca ini. Ganti. Jangan cuma yang itu-itu aja. Harus progresif kita. Silakan hafalin. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Baik. Yang sudah hafal, angkat tangan. Yuk. Udah hafal, Pak? Ayo, coba. Siapa yang udah hafal? Ayo, Pak. Ayo coba baca. Ini saya tutup dulu. Mulai. Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Cuma 3 aja. Subhanakallahumma rabbana. Subhanak itu tasbih ya. Mensucikan Allah. Yang kedua memuji Allah. Wa bihamdika. Yang ketiga Allahumma gfirli. Ampuni aku. 3. Tasbih, tahmid sama istighfar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Lagi Pak, ulang. Yes, mantap. Langsung praktek ya nanti ya. Sholat baca itu dan nikmatin kita memuji Allah, mensucikan Allah dan kemudian meminta ampun kepada Allah SWT. Ya. Baik, demikian untuk kajian kita kali ini. Kita langsung praktek ya. Kita tutup dengan nanti melakukan sholat syuruk 2 rakaat untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Insya Allah sempurna pahalanya kalau kita ikhlas ya, dan itu yang juga nanti memudahkan kita untuk bisa berangkat umroh dan haji juga insya Allah. Saya mohon maaf kali ini tidak bisa bertanya jawab atau berdiskusi karena saya harus ke bandara ya. Saya ngejar buat perjalanan ke bandara jam 9 pesawatnya, ada tugas keluar kota, jadi insya Allah nanti kita bisa diskusi dalam waktu yang mudah. Demikian kita cukupkan dan saya kembalikan. Alhamdulillah rabbikum fala takununna minal mumtarin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.